Jadi pagi ini alhamdulillah bisa berkesempatan ketemu dengan Bunda Dr. Rehana, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung. Iya, Jadi, alhamdulillah. jadi kerjanya sekarang tambahan kayak gini nih Bun, sejak Pandemi. Iya. Ya, ini kebetulan ada waktu, Ya. jadi bisa untuk apa? Melakukan kunjungan ke tempat vaksinasi. Ya. Tapi kalau kadang-kadang, alhamdulillah staf sih udah bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi juga kadang-kadang kalau ada waktu saya datang, kalau enggak ya cukup mereka aja. Sistem udah jalan sih. Udah Bunda. jalan, Ya. alhamdulillah. Gitu vaksinator kita juga udah terlatih semua Ya. dari Kementerian Kesehatan kan. Karena vaksinasi COVID sama yang biasa tuh lain. Ya. Jadi vaksinatornya pun harus dilatih dulu oleh Kemenkes. Ya, bagaimana nanti cara mereka melakukan screening, lalu memasukkan ke piker kalau sudah selesai melakukan vaksinasi. Jadi tidak bisa orang yang belum dilatih melakukan vaksinasi ini, hanya menyuntik saja tapi tidak bisa melakukan administrasi, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya Bun, ya, untuk khusus untuk ini ya Bun. Ini dari tadi begitu sampai ketemu Bunda langsung serius nih ngomong ini gara-gara COVID ini, makanya serius kan. Padahal Bunda ini saya kenal banget orangnya yang benar-benar santai ya. Ya. Terus ini jadi serius gara-gara COVID. Ya, kalau nggak serius menangani pandemi ini nggak bakal selesai Mas, jadi harus serius. Iya. Jadi kita harus betul-betul, tapi tidak boleh panik ya, karena panik bisa menurunkan imunitas. Tapi sempat panik nggak sebelumnya Bun? Ya, Awal-awal dulu. Ya kalau dibilang kalau nggak bilang panik itu bohong ya. Pasti ada panik. Tapi kita punya, akhirnya Bunda punya healing sendiri lah. Nah, Ya, gimana caranya untuk menghilangkan kepanikan itu ya. Ya, healing itu kan ada dua, baik jasmani maupun rohani. Ya. Nah, jadi akhirnya tetap kembali kepada yang di atas. Healing saya tetap minta kepada yang di atas ya. Terus juga meningkatkan kesabaran, karena tentu dalam keadaan pandemi semua panik, media pun kadang menghujat loh. Iya. Ya, media pun kadang menghujat, jadi ya menambah tapi tetap positive thinking. Itu yang saya karena masalah itu pasti akan selesai insya Allah. Siapa yang akan menyelesaikannya? Ya pasti dengan tangan-tangan Allah juga. Jadi kita tetap harus berdoa kepada Allah, nanti memberikan jalan keluarnya seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, itu healing yang saya saat ini. Tetap berdoa, tetap menambah kesabaran, keikhlasan, dan positive thinking. Nah, itu yang harus. Jadi walaupun bicara apapun media, bicara apapun orang di luar sana, tapi saya melihatnya secara positif. Jadi biar kita bisa lebih berbuat lebih baik lagi. Itu healingnya saya. Jadi kuncinya tetap kembali kepada Allah SWT, berdoa. Artinya ini kalau ibadah malam nggak tinggal loh Bun ya? Insya Allah. Terus pagi-pagi sempat olahraga emang Bun? Ya kalau saya jujur, kalau olahraga pagi itu nggak sempat ya. Karena pagi aja saya pegang hotline COVID kan, saya pegang, udah sibuk menjawab pertanyaan orang, apa segala macam. Langsung tuh melek mata habis sholat subuh. Bahkan habis sholat tahajud malam pun buka HP itu sudah menjawab tuh. Ya, jadi memang ya mungkin mudah-mudahan Allah juga tahu, walaupun mungkin olahraga fisik tidak sempat pada hari ini, tapi saya udah olahraga pikiran terus Mas. Ini olahraganya otak ya Bun. Olahraga pikiran terus. Gimana caranya? Biar tenang gitu ya. Tapi ya tetap kita harus ya kita di positif thinking aja. Kembali Kalau lagi. ada hujatan yang nggak baik pun kita lihat dari sisi positif. Jadi hujatan itu jadi baik akhirnya. Ya kan? Nah, pandemi ini nggak bisa kita selesaikan sendiri, Mas Diki ya. Pandemi ini bisa selesai bila kita semua mau kerjasama. Ya, kami pemerintah, kebetulan Bunda di jajaran pemerintah, tugas kami tentu melakukan perluasan testing, ya, tracing, mempersiapkan treatmentnya gimana, tempat isolasi, karantina. Masyarakat juga tugasnya ada, patuhi protokol kesehatan, kejar vaksinasi. Ya kan katanya untuk menyelesaikan pandemi ini ada pentahelix. Pentahelix itu pemerintah, swasta, akademisi, ya, terus termasuk media.
Ya, nah itu jadi media juga harus membantu gitu dengan sosialisasi kanal-kanal apa yang dipunya, tolong mensosialisasikan tentang imunisasi, mungkin tentang bagaimana perjalanan COVID itu sendiri, jangan panik, ya itu. Tapi, nah itu kalau kita nggak sama-sama bekerja sama, ya nggak bisa. Kayaknya di awal-awal keras deh itu ya Bun ya. Iya. Untuk bikin sistem yang sudah bisa berjalan seperti sekarang. Susah ya Bun ya. Tapi kita lihat pada saat ini sekarang walaupun kasusnya setiap hari meningkat sampai tinggi, masyarakat nggak panik kan? Iya, udah lebih tenang kelihatannya. Ya, karena apa? Kita sosialisasi juga bahwa saat ini memang mungkin virusnya Omikron, ya. Kita nggak bisa bilang ini Omikron, pasti kita harus cek dulu, kita periksa dengan sistem WGS ya. Nah, tapi disinyalir Delta sudah berakhir, tapi jangan salah kaprah. Delta juga masih ada saat ini walaupun tidak sebanyak Omikron. Nah, Omikron itu perjalanannya 6 kali lebih cepat. Jadi makanya kita selalu sosialisasi pada masyarakat jangan panik. Satu ditemukan mungkin 6, dia akan menularkan 6 sampai 7 orang lebih. Lebih cepat menularnya gitu. Nah, tapi kita harus temukan, makanya kita lakukan tes tracing tadi, dan tidak takut menampilkan ini loh yang kita dapat. Karena apa? Yang kita dapat itu harus kita lakukan segera, kita isolasi. Jangan dia menyebarkan ke orang lain. Jadi kalau kita harus menipu data, saya nggak mau. Apa adanya ya saya sampaikan. Walaupun dengan data itu kadang saya dihujat. Ada aja yang begitu masih ya Bun ya? Ya, ini apa kerjanya? Tapi kalau orang yang mengerti, ya kita nggak bisa kerja sendiri dong. Satgas sudah menghayu-hayu, kalau masyarakatnya nggak mau apa? Nggak selesai juga pandeminya. Jadi sama-sama gitu. Kita tugas kita apa, masyarakat tugasnya apa, media apa, akademisi mikirin terus gimana nih kan. Kita juga duduk bersama dengan akademisi, dengan ahli-ahli epidemiologi untuk melihat perjalanan penyakit itu. Memang kalau kita bilang kok pemerintah pusat bisa memprediksi ya, habis Jawa nanti. Iya. Nah, seakan-akan itu dikarang, tapi tidak. Epidemiologi itu ada petanya. Ada fase-fase yang bisa dipetakan. Ada grafik yang bisa kita lihat. Dan kita ini puncaknya pada Delta tahun lalu hanya 717 kasus itu pada tanggal 4 Agustus. Ya. Nah, sekarang kita sudah melalui 717. Waktu berapa hari yang lalu sudah 800 dan kemarin 1000 berapa. Nah, itu memang petanya begitu. Kita malah berusaha untuk cari lagi. Kalau dia udah di puncak pasti dia nanti akan turun. Artinya terjawab nih Bun, karena di luaran sana kita juga dengar informasi ini kok awalnya Delta terus oksigen langka. Dikait-kaitannya gitu tuh Bun. Sekarang Omikron kok yang langka minyak goreng. Tapi ternyata dijawab sama Bunda tidak ada hubungannya dan itu memang bisa dipetakan dan bisa dianalisa melalui sebuah kajian ilmiah yang memang harus dia naik habis itu nanti insya Allah turun gitu. Nah, yang penting rumah sakit jangan penuh. Nah, makanya saya sampaikan kalau yang memang nggak punya tempat, rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi. Kan ada syarat. Rumah itu kamarnya harus ada kamar mandi sendiri, ya jangan bersama dengan keluarga yang lain. Nah, pemerintah di kabupaten kota saya rasa sudah menyiapkan yang namanya tempat isolasi terpadu. Nah, jadi silahkan ada di Islamic Center, ada mungkin sekolah yang di daerah-daerah yang di desa dirubah jadi tempat karantina atau isolasi gitu ya. Nah, jadi di situ yang mereka, dan itu kan tidak masuk BOR. Tidak terhitung masuk BOR. Ya, dan kita kan juga dikasih obat di situ. Yang PPKM itu kan juga di level tingkat kelurahan, itu kan berjalan, itu hubungannya dengan puskes juga. Jadi obat juga tetap dikasih. Dan kalau Omikron ini kayaknya sih katanya sih cuman obat pereda nyeri sama obat panas sama vitamin aja ya, Bun? Ya, kalau Omikron itu obati sesuai yang keluhan. Jadi kalau dia batuk kasih obat batuk, kalau dia ada panas ya kasih penurun panas. Jadi nggak ada yang antivirus lagi yang perlu dikonsumsi? Kalau dia sudah misalnya kalau sudah ada berat itu baru kita perlu antivirus ya. Kalau yang biasa itu alhamdulillah beberapa masyarakat atau saudara yang sudah kena saya tanya sembuh dengan sendirinya juga. Iya, pakai dengan obat-obat warung lah istilahnya ya. Iya. Obat flu atau itu sembuh. Gitu. Cuma kadang-kadang ya jangan kaget kalau emang dia isolasi nggak benar serumah ya kena semua. Ya.